Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan selalu menyisakan dua asap. Asap dari tanah gambut dan asap narasi di media sosial. Yang pertama harus dipadamkan, yang kedua seringkali justru hasil gorengan. Sabtu pagi, 22 Agustus 2026, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Kalimantan, bukan menonton asap dari balik media. Presiden turun ke posko Karhutla, meminta gambaran situasi sebenarnya. Dia memimpin langsung evaluasi penanganan. Pesannya jelas, ketika krisis membesar, rantai komando tidak boleh ikut memanjang. TNI dan Polri langsung membagi tanggung jawab di 4 provinsi. Kalimantan Barat, Panglima TNI dan Kapolri. Kalimantan Tengah, Kasat dan Wakapolri. Kalimantan Selatan, Kasal dan Astamao Polri. Kalimantan Timur, Wakil Panglima TNI dan Korbrimob. Ini bukan sekedar pembagian personel dan wilayah, tapi lebih ke upaya taktis operasi. Di posko, Prabowo meminta laporan langsung. Baik, terima kasih saudara sekalian. Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi. Lalu keputusan diambil, 3 batalion TNI 1.500 personel didatangkan dari luar pulau, 6 helikopter waterbombing dikerahkan, dan operasi modifikasi cuaca diintensifkan. Kebakaran yang ada ini hanya 20 meter, maka itu sudah panjangkan, sudah sampaikan, itu bisa kita gunakan sendiri. Yang kedua tadi tentang umur bawah, perlu selang kita tambahkan jauh, siap, 100 meter masih mampu katanya. Dan ketika Presiden turun langsung ke tanah gambut di Desa Limbung, Kuburaya, penanganan tidak berhenti pada pemadaman dari udara. Pompa air ditambah, sumur bor gambut disiapkan, dan tim patroli dibekali alat pemadam perorangan. Sampai di sini, fakta seharusnya cukup jelas. Tapi di media sosial, bencana seringkali bergerak ke arah lain. Foto asap diunggah, video kebakaran disebar, lalu diberi cap politik, seolah-olah negara hanya menonton. Padahal di lapangan, ribuan personel sedang bekerja, helikopter berputar dan keputusan operasional terus diambil. Kritik tentu sah, tapi mengubah bencana menjadi komoditas politik adalah kelicikan yang memanfaatkan algoritma. Sebab di balik setiap video viral ada petugas yang sedang memadamkan api, ada warga yang sedang menjaga rumahnya, dan ada lingkungan yang tidak peduli siapa yang menang dalam perang narasi. Dan negara tidak hanya berbicara soal pemadaman. Jika perorangan atau korporasi terbukti melanggar dan menyebabkan kebakaran, penindakan akan dilakukan, bahkan izin dapat dicabut. Ya, berkenaan dengan tindak-tindak yang masuk kategori tindak pidana, memang di dalam 2 rapat koordinasi tadi itu menjadi salah satu penekanan dari Bapak Presiden dan kita semua bahwa bila mana ditemukan ada tindak-tindak pidana yang memang melanggar dan menyebabkan terjadinya kebakaran, itu harus ditindak baik perorangan maupun korporasi-korporasi, individu atau siapapun yang memberikan arahan atau perintah untuk melakukan pembakaran atau melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Itu menjadi dari korporasi pedalaman? Ya. Dari korporasi yang tadi dilaporkan ada 4 korporasi yang sedang dalam proses penyelidikan ya. Juga ada perdanya yang memang memungkinkan, tetapi sekali lagi sebetulnya bukan berarti kemudian diperbolehkan. Ya, itu kan kearifan lokal yang menurut tadi di dalam rapat juga kemudian disepakati bahwa yang pertama diminta untuk itu perda tersebut kalau bisa dilarang, disesuaikan. Ya. Kalau perkaranya adalah masyarakat kita membutuhkan untuk membuka lahan, maka pemerintah akan hadir dalam bentuk yang lain dengan memberikan bantuan misalnya. Jadi eskavator yang itu diperlukan untuk membuka lahan, tadi juga sudah diputuskan oleh Bapak Presiden untuk nanti akan ada perkuatan atau penambahan alat-alat berat untuk nantinya membantu masyarakat kalau ingin membuka lahan. Dengan harapan tidak membuka lahan dengan cara melakukan atau membakar. Karhutla adalah bencana. Ia bukan milik pemerintah, bukan milik oposisi,
dan bukan pula milik pasukan pendukung presiden. Karena itu, jangan sampai api di atas tanah dipakai untuk menutupi fakta bahwa ada negara yang sedang berjibaku. Api di lapangan harus dipadamkan. Bencana rakyat bukanlah panggung untuk membakar kebencian. Api di lahan gambut sudah cukup panas. Menambah api di media sosial adalah cermin manusia nirempati yang boleh jadi buah dari titah kaum oligarki yang terusik kebijakan negara. Saya kira ya saya sudah lihat situasi, kita ikuti terus, kita ambil langkah ya, mitigasi, semua pejabat melaporkan kebutuhannya kita berusaha penuhi. Tiap hari kita tambahkan helikopter, alat-alat, mesin bor untuk air, semua perlengkapan kita penuhi lah. Jadi saya berharap kita segera bisa kendalikan. Dan kalau kita lihat sejarah tahun-tahun yang dulu sangat lebih parah kita mampu atasi. Jadi saya percaya ini segera kita atasi. Oke? Terima kasih. Wilayah lain, Pak, gimana Pak? Ada tindakan yang seperti Oh iya, harus kalau kita tindak, ya. Akan kita tindak. Kalau benar-benar terbukti, ya kita tindak. Men of our time.